Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 29020500004. Prodi Akuntansi Kampus Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM dengan tema merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. 1. Saluran pemasaran. Menurut Kotler P. tahun 2009, saluran pemasaran atau marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran pemasaran merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa selain produksi, berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Beberapa perantara seperti pedagang grosir dan eceran yang membeli, berhak atas dan menjual kembali produsen barang dagangan disebut pedagang. Perantara lainnya seperti broker, perwakilan produsen, agen penjual, mencari pelanggan dan dapat bernegosiasi atas nama produsen tetapi tidak memiliki hak atas barang. A. Arti saluran. Sistem saluran pemasaran atau marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi oleh manajemen. Seperti strategi dorong atau push strategi, yaitu menggunakan tenaga penjual, uang promosi dagang atau sarana lain produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan dan menjual produk ke pengguna akhir. Strategi tarik atau pull strategi, yaitu produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong memesan produk tersebut. B. Perkembangan saluran. Perusahaan baru biasanya beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. C. Saluran hibrida. Perusahaan yang berhasil saat ini juga melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar atau saluran hibrida atau hybrid channel di banyak wilayah pasar. Yang kedua, peran saluran pemasaran. Produsen seringkali mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penjualan dengan menggunakan perantara. Fungsi dan aliran saluran. Saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang menginginkan dan memerlukan. B. Tingkat saluran, yaitu produsen dan pelanggan akhir merupakan bagian dari semua saluran. Contoh beberapa saluran pemasaran barang konsumen yang beragam yaitu aliran fisik, aliran hak milik, aliran pembayaran, aliran informasi, aliran promosi. 3. Keputusan rancangan saluran. Perancangan sistem saluran pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. A. Menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Saluran menghasilkan 5 output jasa, yaitu A. Ukuran lot, B. Waktu tunggu dan waktu pengiriman, C. Kenyamanan spesial, D. Keragaman produk, E. Dukungan layanan. Yang B. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Yang keempat, keputusan manajemen saluran. Setelah perusahaan memilih sistem saluran, perusahaan harus memilih, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi perantara individu untuk setiap saluran.
Setelah memilih anggota saluran, selanjutnya harus dilakukan A. Melatih dan memotivasi anggota saluran. B. Mengevaluasi anggota saluran. C. Memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Yang kelima, integrasi dan sistem saluran. Saluran distribusi tidak bersifat statis. Institusi perdagangan grosir dan eceran baru bermunculan, dan sistem saluran baru berkembang. A. Sistem pemasaran vertikal. Sistem ini dinyatakan adalah sistem pemasaran vertikal yang meliputi pedagang grosir, atap, dan pengecer. B. Sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal atau horizontal marketing system, di mana dua atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Yang keenam, konflik kerjasama dan persaingan. A. Jenis konflik dan persaingan. 1. Konflik saluran vertikal. 2. Konflik saluran horizontal. 3. Konflik multi saluran. B. Penyebab konflik saluran. 1. Ketidaksesuaian tujuan. 2. Peran dan hak yang tidak jelas. 3. Perbedaan persepsi. C. Mengelola konflik saluran. 1. Penggunaan sasaran yang paling tepat. 2. Kooptasi. 3. Arbitrasi. 4. Mediasi. 5. Diplomasi. Dengan itu, kesimpulan dari judul di atas adalah dengan mempunyai rancangan, pengelolaan, dan saluran pemasaran yang baik, perusahaan akan mampu mewujudkan pendistribusian yang lancar, serta akan mempunyai jaringan pemasaran yang luas. Saluran yang dipilih mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Penetapan harga penjualan tergantung pada apakah perusahaan menggunakan pedagang, masalah tahu bentuk berkualitas. Keputusan saluran mencakup komitmen jangka yang cukup panjang dengan perusahaan lain, serta sejumlah kebijakan dan prosedur. Dalam mengelola perantaranya, perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran dorong atau tarik. Saluran pemasaran berfungsi menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan pemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.